Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan itu menentukan sikap kita, tindakan kita, dan perbuatan kita itu seperti apa. Semakin seseorang memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan, semakin seseorang semakin mengalami kedekatan dengan Tuhan, pasti tindakannya yang dilakukan, yang dia perbuatnya, semakin hari semakin hati-hati bertindak tidak sembarangan dan sembrono. Sekalipun kejadian buruk menimpa, hal pahit terjadi, hal yang tidak enak terjadi, tetapi orang ini akan tetap memiliki sikap yang benar. Keadaan, situasi, kondisi tidak mempengaruhi hatinya. Kalau kita ini masih dikuasai dengan situasi, kondisi, dan keadaan, berarti kita belum kenal Tuhan sepenuhnya. Kalau kita udah kenal Tuhan, ngalami Tuhan, dewasa di dalam Tuhan, kita tahu persis Tuhan yang kita layani, kita tahu persis Tuhan yang kita sembah itu siapa, kita akan relax dan enjoy loh. Sekalipun kondisinya itu buruk, sekalipun semua orang mengecewakan, sekalipun semua orang memperlakukan buruk dengan hal yang tidak berkenan sekalipun, tetap orang itu bisa bersikap tenang bersama Tuhan. Orang itu bisa relax, enjoy bersama Tuhan. Bagian kita hari ini harus memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan. Saya sudah ngomong berkali-kali dalam setiap khotbah saya. Dasarnya orang itu memiliki hidup yang berkenan di hadapan Tuhan kalau dia memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Dari semua khotbah saya selalu ngomong, setiap kita harus memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan. Kalau hati kita ini benar di hadapan Tuhan, hubungan kita benar dengan Tuhan, sikap hatimu juga benar, kelakuanmu juga benar. Dalam kondisi apapun, kamu nggak pernah terpengaruh, nggak pernah bingung, nggak pernah kacau, nggak pernah cemas, nggak pernah bimbang. Kamu tahu Tuhan yang kamu sembah siapa, Tuhan yang kamu layanin siapa, Tuhan yang manifestasi dalam hidupmu itu siapa. Tapi kalau kita ini nggak kenal Tuhan, nggak ngalami Tuhan, kita hanya sembarangan, kita hidup sembrono, kita hidup ngaco, kita hidup seenak perut kita sendiri, ya tentunya hidupmu juga akan mencerminkan apa yang kamu hidupin hari-hari. Apa yang kita hidupin hari-hari ini menentukan seperti apa kehidupan kita di masa yang akan datang. Kalau kita hidupnya serampangan, sembrono, nggak peduli dengan Tuhan, pasti lihat aja dari manifestasi dari perlakuanmu, kelakuanmu, sikap dan perbuatanmu seperti apa. Semakin kita memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan, sikap dan tindakanmu akan relax dan enjoy. Hidupmu tidak dipengaruhi oleh situasi, kondisi, dan keadaan. Kamu jalan terus bersama Tuhan. Karena kamu tahu kondisi berat sekalipun, kondisi mengecewakan sekalipun, Tuhan adalah tetap baik adanya. Sekarang buka di Habakuk pasal yang ketiga, ayat yang ke-18, perhatikan baik-baik. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti rusa dan membiarkan aku berjejak di bukit-bukit batu. Dengerin baik-baik. Kata-kata ini mudah diucapkan bagi orang yang diberkati, bagi orang yang nggak hadapin masalah, bagi orang yang kondisinya baik-baik saja. Mudah nyembah Tuhan itu mudah. Datang ibadah nyembah Tuhan itu mudah. Bersikap baik sama orang, ngomong manis itu mudah. Tersenyum itu mudah. Ceria, sukacita itu mudah kalau kondisinya dalam kondisi baik. Tetapi ini kata-kata ini diucapkan ketika, perhatikan nih, ayat yang ke-17-nya. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, nggak ada pengharapan, karena nggak ada bunganya, nggak ada panennya. Semuanya mengecewakan. Ini nggak jelas nih ke depannya seperti apa. Kalau pohon aranya aja nggak berbunga, ini pasti nggak ada panen lah. Bagaimana akan terjadi pentil buahnya? Bagaimana akan terjadi bulir-bulir buahnya? Tidak akan terjadi kalau nggak ada bunganya. Apa yang terjadi kalau kelihatannya nggak terjadi apa-apa dalam hidupmu? Kok semuanya kelihatannya gelap, kelihatannya suram, kelihatannya belum ada jalan keluar, kelihatannya masih kayak kondisi begini-begini terus nih bertahun-tahun, nggak ada perubahan. Apa kamu mau tetap setia? Apa kamu tetap hatimu nempel sama Tuhan? Atau kamu mulai gerutu, mulai jalan keluar pakai jalan caramu sendiri? Atau kamu berserah penuh di hadapan Tuhan? Itu menentukan bagaimana kita ini menghidupin firman, bagaimana kita ini membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Semakin kita membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, semakin kita memiliki kedekatan dengan Tuhan, semakin kita hidup dengan firman, berjalan sesuai firman, sikap kita tetap relax dan enjoy.
Kamu nggak terpengaruh situasi kondisi ke depannya seperti apa. Peganganmu adalah Tuhan. Kalau kamu pegang Tuhan dan Tuhan pegang tanganmu, kondisi berat dunia yang ruwet, kacau, berantakan, nggak jelas ujung pangkalnya, tetap masa depanmu ada loh. Karena Tuhan yang menjaga, yang menuntun, yang memproteksi, yang melindungi. Masa depan bagi orang benar itu tetap ada. Bagi orang yang hidupnya takut akan Tuhan. Sekarang kita ini benar hidup di dalam Tuhan apa tidak? Terlihat aja dari reaksimu itu seperti apa. Dalam kondisi buruk kamu lebih banyak ngeluh apa enggak? Dalam kondisi yang tidak enak, kamu gerutu, ngomel, maki-maki, marah-marah atau bagaimana? Manifestasi hidupmu kan mencerminkan di dalam hatimu seperti apa. Manifestasi ucapanmu akan membuktikan di dalam hatimu isinya apa. Di dalam pikiranmu isinya apa. Kita ini sesuai dengan berpikir seperti sesuai Kristus apa tidak. Kita ini bertindak sesuai dengan firman apa tidak. Masa depan nggak ada yang tahu. Orang dunia hari ini bilang masa depan akan kacau, akan ruwet loh. Dengerin baik-baik. Kita di dalam Tuhan, masa depan kita dalam Tuhan, ada pengharapan. Nggak usah dengerin kata orang, dengerin kata firman Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, artinya nggak akan ada buah. Ayat 18 ya. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Enjoy aja, relax saja, bahagia terus, sukacita, karena Tuhan akan menyelamatkan kita. Nyatanya terbukti kan. Kita sampai hari ini sehat, kuat, terlewatkan, diselamatkan dari wabah yang mengerikan. Tidak hanya itu, masa depan kita pun diselamatkan. Dalam kekekalan lagi. Nggak usah bimbang, nggak usah ragu. Ada Tuhan kok. Enjoy, sembah Tuhan. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Pohon anggur tidak berbuah. Pohon anggur nggak ada berbuah. Pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Bagaimana kalau ladangmu nggak ada penghasil makanan? Saya bertahun-tahun biasanya ada income, tiba-tiba nggak ada income. Tuhan tetap pelihara sampai hari ini. More than enough, lebih daripada cukup. Bahkan kita bisa berbagi berkat buat banyak orang. Tuhan tetap pelihara hidup kita. Sebenarnya apa yang kita khawatirkan sih? Alkitab kan ngomong di kitab Matius, apa sih yang perlu kamu khawatirkan? Burung di udara dipelihara, apa yang kamu khawatirkan? Orang dunia mencari makan, minum, sandang, dan papan. Mereka sampai berlelala. Kalau kita mau ngikut Tuhan, kita mau berjalan bersama Tuhan, nuruto sama Tuhan. Jangan bantah, jangan ngeyel, jangan benernya sendiri, jangan pinternya sendiri. Ngikut Tuhan. Apa firman katakan, hidupin, lakuin. Hidupmu akan ngalami perlindungan, proteksi, dan penjagaan Tuhan. Jadi orang itu jangan ngotot benernya sendiri itu loh. Ngelawan apa-apa, ngelawan Tuhan, ngelawan proses Tuhan, jalan seenak perutnya sendiri, bertindak semaunya sendiri. Kacau nanti, kacau. Ruwet, rusak, dan hancur. Bagian kita hari ini itu ngikutin apa yang Tuhan mau. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan makanan loh, ternyata Tuhan kamu pelihara. Tuhan pelihara saya sampai hari ini. Hidupmu nggak tergantung pada gajimu. Kalau hidupmu tergantung pada gajimu, kamu akan kekurangan terus. Hidupmu tergantung dari berkat Tuhan. Hidup kita itu tergantung berkat Tuhan. Berkat Tuhan itu bisa more than enough. Kita bisa hidup dalam kelimpahan. Kita harus berjalan setiap hari mengandalkan Tuhan. Jangan ngandelin kekuatanmu sendiri. Kalau kamu berusaha dengan kekuatanmu sendiri, ujungnya kamu akan mengalami kekecewaan. Karena kamu berusaha pakai kekuatanmu sendiri. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Kita butuh Tuhan, kita perlu Tuhan. Untuk butuh Tuhan, perlu Tuhan, kita ngikutin Tuhan itu butuhkan, kita nurut sama Tuhan. Hati kita tuh nempelnya sama Tuhan. Kambing domba terhalau dari kurungan. Dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ini merana loh hidupnya. Hidupnya merana. Apakah Tuhan pelihara? Tuhan tetap pelihara. Tuhan tercukupi. Namun aku akan bersorak-sorai dalam Tuhan. Beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku, kekuatanku. Tuhan menjadi kekuatan kita. Ngapain kita khawatir? Kita kok cemas hari ini? Kok bingung? Kok khawatir? Karena pengharapanmu pada uangmu, pada jumlah saldo di rekeningmu, saldo di depositomu, bukan kepada Tuhan. Itu hanya jas angka, hanya jumlah huruf itu. Huruf digital itu. Kalau uangnya di rekening. Apakah pengharapan kita di situ? Atau pengharapan kita kepada Tuhan? Kalau kita mengharapkan pada nilai uang, mata uang, dalam bentuk apapun, itu bisa turun nilainya. Tapi kalau pengharapan kita di dalam Tuhan, kita akan semakin hari semakin dibawa naik. Memang tidak enak rasanya. Kalau kita berjalan sama Tuhan, dilatih hidup dengan iman, berjalan dalam kekuatan Tuhan, bukan kekuatan kita. Orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, asetnya, hartanya,
duitnya, pengetahuannya, ilmunya, koneksinya, atau apapun lah namanya. Dipenuhi dengan kekhawatiran, dipenuhi dengan ketakutan. Karena yang diandalkan adalah manusia. Hari ini kita mengandalkan Tuhan. Kita mau ngandalin siapa? Masa depan kita nggak jelas, ujung pangkalnya seperti apa itu nggak jelas. Kenapa kita bisa punya pengharapan? Karena kita punya Tuhan yang memberi pengharapan. Karena kita ngerti kebenaran, kita perkatakan kebenaran. Makanya hidup kita penuh dengan damai sejahtera. Dengerin baik-baik kalau hari ini sedang bingung, kacau, stres, panik, khawatir, cemas. Artinya engkau mengandalkan kekuatanmu sendiri, belum mengandalkan Tuhan. Hari ini butuh penyerahan. Dibutuhkan hatimu sungguh-sungguh menyerah di hadapan Tuhan. Baru Tuhan akan memberikan kekuatan. Kekuatan kita itu bukan karena kepandaian kita, bukan karena kegagahan kita, bukan karena gelar akademis kita, bukan karena koneksi kita. Kekuatan kita ini kalau kita tuh nempel sama Tuhan. Kita ini adalah carang yang harus nempel pada pokoknya. Parang ini akan berbuah kalau nempel sama pokoknya. Kalau kita terpisah dengan pokoknya, kita akan mati. Dan ujungnya akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Hidup nggak akan memberi dampak. Bagaimana mungkin hidup dikuasai ketakutan, dikuasai kecemasan, hidupnya memberikan berkat, menjadi berkat bagi banyak orang, justru akan memberikan pengaruh buruk kepada orang lain. Karena kata-katanya penuh dengan kecemasan, kata-katanya penuh dengan kebimbangan, keraguan, bingung, stres, panik, kacau. Ngomongnya negatif terus, ngomongnya buruk terus, ngomongnya jelek terus. Karena yang diisi pikirannya semuanya ada pikiran yang buruk dan jahat. Kita harus refresh. Kita harus fokusnya kepada Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Kita harus tahu persis. Kita akan tahu persis Tuhan kalau kita mengalami hubungan pribadi dengan Tuhan. Semua orang Kristen, yang KTP-nya Kristen, yang ngakunya beragama Kristen, engkau harus memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Kenal Tuhan jangan kata pendeta. Jangan kenal Tuhan kata saya. Kamu harus mengalami Tuhan secara pribadi. Lewat pengalaman. Memang pengalaman itu buruk. Pengalaman itu tidak enak. Pengalaman itu kadang mengecewakan kadang. Memang harus dibawa seperti itu. Loh, Habakuk ngalami hal seperti ini loh. Dia ngalami hal buruk. Tapi hatinya nempelnya sama Tuhan. Itu by proses perjalanan kita bersama Tuhan. Semakin kita memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan, semakin Tuhan bawa kita mengalami kemenangan. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Memberikan jejak hidupnya. Memberikan dampak bagi banyak orang. Hari ini kita seperti apa hidup kita di hadapan Tuhan? Harus transparan di hadapan Tuhan. Ngomong, kondisimu, kamu ngalami apa hari ini? Kondisi hati kita ini sebenarnya di hadapan Tuhan itu seperti apa sih sebenarnya? Benar nempel sama Tuhan atau tidak? Atau hati kita itu nempel kepada yang lain? Sebenarnya hati kita ini sungguh-sungguh percaya Tuhan apa tidak? Kenapa kalau kita ini percaya Tuhan masih khawatir? Kalau kita ngomong percaya Tuhan, nyembah Tuhan, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Raja kita, kenapa kita masih bingung? Kenapa kita masih kacau? Bukankah kamu nggak percaya Tuhan sesungguhnya? Kamu percaya dengan kekuatanmu sendiri. Karena pikiranmu, kemauanmu, kehendakmu tidak ditaruhkan pada pusat kehendak Tuhan. Nah itu harus ditaklukkan kepada Kristus. Kalau tidak, waktu kondisi buruk, kondisi mengecewakan, kondisi rasanya berat, semua orang meninggalkan, semua orang nggak menghargai, semua orang rasanya mencibir, memperlakukan buruk dan lain sebagainya. Kondisimu seakan-akan paling buruk seluruh jagat raya. Kamu nggak akan bisa senyum dan bahagia. Kamu akan cemas, menggerutu, bingung, bahkan nyalain Tuhan. Ada orang-orang yang hari ini kondisinya buruk. Kamu belum bisa bersenyum, kamu belum bisa bersuka cita. Kenapa? Karena mengandalkan kekuatanmu sendiri. Kalau kamu tahu Tuhanmu tetap baik. Kondisimu boleh buruk, kondisimu boleh jelek, kondisimu boleh nggak nyaman, mungkin kekurangan dan lain sebagainya. Tapi kamu mesti tahu bahwa Tuhan kita yang kita sembah, namanya Yesus Kristus Tuhan. Dia baik sekalipun kondisi kita nggak baik. Dia Allah yang akan mencukupi kebutuhan kita sekalipun hari ini kita rasanya belum ada breakthrough dan terobosan. Dia akan menyembuhkan kita sekalipun hari ini kesembuhan itu belum datang. Tuhan tetap baik. Bersyukur, sembah Tuhan, cari Tuhan, sikap hatimu harus benar, kata-katamu harus benar, kelakuanmu harus benar di hadapan Tuhan. Senengin Tuhan saja. Kondisi apapun juga, kalau kita menggerutu, ngeluh, kita nggak akan capai destinasi Tuhan. Malah ruwet, malah bingung, malah kacau. Saya udah sering kali pakai contoh ini. Contoh bangsa Israel. Kenapa mereka nggak masuk tanah perjanjian? Tuhan berikan penyertaan, Tuhan cukupin, Tuhan lindungi, Tuhan kirim nabi, Tuhan kirim pemimpin yang hebat. Kenapa mereka tidak masuk tanah perjanjian? Bukan karena pemimpinnya, karena sikap hatinya nggak benar di hadapan Tuhan.
Sikap hati kita nih yang nggak benar itu karena apa? Karena kita nggak mau ngikutin apa yang Tuhan mau, kita ngikutin mau kita sendiri. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita mau ngikutin mau kita sendiri, kita jalan sesuai dengan keinginan sendiri, kita memutuskan sendiri, dan waktu kita ketemu masalah, kita datang kepada Tuhan. Bapak Ibu itu kurang ajar apa nggak di hadapan Tuhan? Semua kita ambil keputusan tanpa mengizinkan Tuhan, melibatkan Tuhan. Tapi waktu datang, kena masalah, datangnya kepada Tuhan. Untung kita tuh punya Tuhan yang baik loh. Tuhan nggak tolak kita. Tuhan tetap pulihkan. Justru karena kebaikan Tuhan, kita harusnya hidup respek, hormat, mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Menomorsatukan Tuhan lebih dari apapun juga. Justru karena Tuhan itu baik, harusnya kita beri hati kita ini sepenuhnya sama Tuhan. Hari ini kondisimu nggak baik, keadaanmu nggak baik, keuanganmu nggak baik, keluargamu tidak baik. Tuhan kita tetap baik. Tuhan kita tetap baik. Dia akan memberikan jalan keluar. Dia akan bikin breakthrough dan terobosan dalam kehidupan kita. Hidupmu tidak dipengaruhi dengan apa yang terjadi dalam hari ini. Hidupmu itu dipengaruhi, masa depanmu dipengaruhi janji Tuhan. Yang dipegang janji Tuhan. Fokus kita kepada pribadi Tuhan. Amin. Ada orang-orang yang sedang dikecewakan banyak orang di sekitarnya. Udah, taruh aja hatimu sama Tuhan. Bersyukur sama Tuhan. Thank you. Aku diizinkan mengalami seperti ini. Aku tahu Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang dahsyat dalam hatiku. Rasanya memang gak enak. Rasanya berat. Rasanya mau menyerah. Aku tahu sekalipun aku dikecewakan, Tuhan yang aku sembah tidak pernah mengecewakan aku. Hari ini kita belum melihat rencana Tuhan. Kenapa kok ini terjadi? Kenapa kok kekurangan ini terjadi? Semua masalah ini terjadi. Kenapa orang mengecewakan aku? Kenapa keluarga aku seperti ini? Suatu hari kita akan tahu maksud dan tujuan Tuhan. Bersyukur, jangan gerutu, jangan ngomel, jangan ngeluh. Tuhan itu sampai marah sama bangsa Israel yang gerutu, ngeluh, ngomel terus. Dicukupin Tuhan. Tuhan kurang apa sama bangsa Israel? Keluar dari tanah Mesir, minta emas sama orang Mesir, dikasih, minta barang berharga, dikasih. Di padang gurun, harusnya ngalami kedinginan yang luar biasa kalau malam. Kalau siang mengalami panas yang luar biasa. Tuhan kirim tiang awan dan tiang api sebagai manifestasi kehadiran Tuhan sendiri. Dikasih makan. Malaikat masakin roti langsung dari surga, fresh from the open. Minta daging, dikirim daging. Minta air, dikirim air. Bajunya pun tidak pernah rusak. Selama 40 tahun. Diproteksi, dijagain Tuhan. Karena di padang gurun gak ada toko baju. Gak ada mall. Gak ada Uniqlo. Gak ada Soho. Tiap hari dijagain Tuhan. Tiap hari diproteksi Tuhan. Tapi ngeluh, gerutu, ngomel kerjaannya. Ngomel terus. Kalau engkau hari ini sukanya ngomel, gerutu, kenapa kok Tuhan aku ngalami kayak begini? Kenapa Tuhan keluargaku kayak begini? Kenapa istriku begini? Kenapa suamiku begini? Kenapa keuangan begini? Kenapa orang lain memperlakukan buruk aku? Kenapa? Kamu selalu mempertanyakan. Kamu gak jauh beda dengan orang Israel. Gerutu, ngeluh. Bukankah sampai hari ini kamu dicukupin? Bisa makan, bisa tidur enak, bisa punya kendaraan yang baik, bisa melakukan aktivitas dengan baik, tidak kekurangan satu apapun juga. Bukankah Tuhan hari ini tetap menjaga, melindungi, memproteksimu? Sampai hari ini Tuhan melindungi kamu. Kalau hari ini kamu mengalami keadaan yang buruk, keadaan yang sulit, bukan berarti Tuhan jahat loh. Tuhan tetap baik. Buktinya, Tuhan selama ini Tuhan pelihara kamu. Yang jadi masa depan adalah semua kebaikan Tuhan. Yang menjadi jaminan hidupmu di masa yang akan datang adalah semua perbuatan baik Tuhan yang pernah lakukan dalam kehidupan kita. Justru kita harusnya bersyukur. Kita harusnya nyembah Tuhan. Kita harusnya bersukacita. Kita bersorak-sorai, beria-ria di dalam Allah. Orang beria-ria itu artinya sikap hatinya benar. Mulutnya penuh ucapan syukur. Kelakuannya, tindakannya tetap baik sekalipun diperlakukan buruk. Orang beria-ria itu sekalipun mengalami perlakuan buruk, sekalipun diperlakukan busuk, diperlakukan jelek, dihina, dituduh, dicaci maki, difitnah, atau di apapun juga, kondisi keuangannya babak belur, keluarganya di ujung tanduk, dia bersukacita, dia bersyukur. Karena apa? Tahu bahwa Tuhan yang akan memberikan jalan keluar. Dia tahu ujungnya, dia akan menikmati semua kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dia tahu persis ujung dari hidupnya akan dipakai dan dipromosi Tuhan. Makanya hatinya meluap syukur, meluap pujian. Karena yang dilihat masa depannya bersama Tuhan.
Setan bisa rancangan semua kejahatan dalam kehidupan kita. Setan bisa bikin hidup kita kacau dan babak belur hari ini. Tetapi Tuhan bisa sanggup ubahkan masa depan kita penuh pengharapan. Dimulai dengan sikap hatimu yang benar. Bersyukur, puji, sembah Dia, agungkan Dia lewat tindakanmu, ucapanmu, perbuatanmu. Ngomong yang baik, perkatakan yang manis, yang sedap didengar patut dipuji sebut kebajikan. Fokus ke sana. Hidupmu akan mudah dipulihkan Tuhan. Saya udah berkali-kali ngomong. Dengerin baik-baik. Untuk Tuhan memulihkan keadaan kita itu mudah sekali. Tuhan seperti membalikkan telapak tangan. Tuhan membelah lautan itu mudah sekali. Tuhan mengurapi, mempromosi seseorang itu mudah sekali. Tuhan memberkati seseorang itu mudah sekali. Dalam waktu sekejap bisa terjadi. Tapi untuk merubah hati seseorang dibutuhkan proses. Untuk membentuk hati kita seturut seperti yang Tuhan mau dibutuhkan waktu dan respon yang benar dari hidup kita. Semakin kita memberikan respon yang benar, semakin kita memberikan hati kita yang benar di hadapan Tuhan, semakin hari Tuhan akan cepat bikin pemulihan, bikin breakthrough dan bikin terobosan. Yang membuat terobosan itu lama, yang membuat pemulihan itu lama adalah sikap hati kita yang gak benar di hadapan Tuhan. Semakin kita memiliki sikap hati yang benar, bayangkan Bapak Ibu, seandainya bangsa Israel memiliki sikap hati yang benar, dia tahu persis janji Tuhan, dia fokus pada janji Tuhan, masa depan yang penuh pengharapan di tanah perjanjian. Dia fokus sama Tuhan, ngikut Tuhan, apa kata Musa diikutin, apa kata Yosua diikutin. Bayangin Bapak Ibu, bukankah mereka akan cepat sekali menuju tanah perjanjian? Tapi ternyata lain, ngeluh, ngomel, gerutu, ngelawan pemimpin, kelakuannya busuk, melakukan dosa, melakukan pelanggaran, melakukan kenajisan, ngawur hidupnya, seenaknya sendiri, berpikir semaunya sendiri, bertindak semaunya sendiri. Ujungnya gak masuk tanah perjanjian. Semakin kau nurut sama Tuhan, semakin kau ngikutin maunya Tuhan, jalan sama Tuhan, lebih dalam lagi, seritme, sejalan, sepenuh hati dengan Tuhan. Hidupmu akan cepat mengalami pemulihan, akan cepat dipulihkan, akan cepat dipromosi. Ketika Tuhan mau pulihkan seseorang, dia tidak berhenti dipulihkan, dia nggak berhenti sampai diberkati. Hidup seseorang itu akan dijadikan berkat bagi banyak orang. Tuhan akan membawa kita bukannya sekedar diberkati, bukannya sekedar dipulihkan, tapi menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan itu punya rencana yang besar dalam setiap hati kita, hidup kita. Kalau respon hati kita itu benar dulu di hadapan Tuhan. Boleh hari ini kondisi mengecewakan semuanya, tapi kamu jangan kecewa sama Tuhan. Tuhan tetap baik. Tuhan tetap baik. Tuhan tetap baik sekalipun keadaan kita buruk. Tuhan the best. Saya kenal Tuhan, saya tahu persis Tuhan yang saya layani, yang saya sembah. Saya ngalami kondisi buruk, kondisi tidak jelas, kondisi yang nggak enak sekalipun. Tapi ujungnya Tuhan tetap memberikan kebaikan. Tuhan yang saya kenal, Tuhan yang saya sembah. Bukankah Tuhan yang sama yang Bapak Ibu sembah? Tuhan pernah melakukan kebaikan sama saya. Tuhan tolong saya, Tuhan promosi saya, Tuhan berkati saya, Tuhan pulihkan saya. Tuhan yang sama akan lakukan atas kehidupan Bapak Ibu. Pengharapanmu, hatimu harus nempelnya sama Tuhan. Amin. Ini loh banyak hal yang harusnya kita bereskan hari demi hari. Ini sikap hati ini harus dibereskan. Mulut kita juga harus sejalan seperti apa yang Tuhan mau. Bersyukur aja, nikmatin. Kalau orang itu dalam kondisi baik, datang ke gereja, nyembah Tuhan, cari Tuhan, berdoa, itu mudah. Tapi kalau kondisimu buruk, kondisimu pahit, kondisimu jelek, apa benar kamu bisa berdoa nyembah Tuhan? Harusnya semakin kamu mengalami keadaan buruk, kamu semakin cari Tuhan. Harusnya semakin sembah Tuhan. Harusnya semakin permuliakan nama Tuhan. Semakin kita memberi hati kita kepada Tuhan. Dalam kondisi terjepit, kondisi tidak enak, kondisi mentok, kondisi nggak tahu jalan keluarnya apa. Waktunya kita datang kepada Tuhan. Kita beri hati kita sepenuhnya dikorban. Jadi korban di mezbah yang menyenangkan hati Tuhan. Mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Nih, hidup harus semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Bukan menyenangkan emosimu, menyenangkan egomu. Tambah hari hidup kita harus menyenangkan hati Tuhan. Ada progresnya itu. Apalagi yang sudah rajin dengerin khotbah saya. Khotbah saya ini kan agak keras dibanding khotbah yang lain kan. Harusnya hidupmu berubah. Tambah hari tambah berubah. Orang saya dengarkan khotbah saya aja saya banyak berubah. Benar diubah. Saya itu orang yang paling bisa menikmatin khotbah saya sendiri. Saya senang dengan khotbah saya sendiri. Karena saya diberkati dengan apa yang saya katakan.
Saya tahu semakin hari saya harus benar-benar menyerahkan hati saya ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Supaya semakin mulut saya dipakai untuk memperkatakan jadi perpanjangan lidah Tuhan. Harusnya hidup kita semakin hari semakin berubah. Semakin kau dengar firman, harusnya semakin banyak berubah. Harus semakin mendekatin ke arah Yesus Kristus Tuhan. Semakin ngikutin apa yang Dia mau. Semakin ngikutin apa yang Dia inginkan. Perjalanan hidup kita tambah hari tambah harus semakin menjadi serupa, segambar dengan Tuhan. Boleh orang mengecewakan. Boleh dunia mengecewakan. Boleh dunia rasanya nggak jelas. Tapi ketika ikut Tuhan, Tuhan yang berikan kemampuan. Tuhan berikan pertolongan. Tuhan yang jagain. Tuhan yang lindungi. Tuhan yang proteksi. Jalan terus sama Tuhan. Sembah Tuhan, senengin Tuhan. Bikin hidupmu bahagia bersama Tuhan. Yang membuat hidup kita bahagia itu kalau kita ini gampang bersyukur. Kondisi baik bersyukur, kondisi buruk bersyukur, kondisi mengecewakan bersyukur. Bersyukur aja sama Tuhan. Tuhan senang sama orang-orang model kayak begini. Tuhan akan mudah membuat kehidupan kita mengalami pemulihan, breakthrough dan terobosan. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih. Kami bersyukur dengan setiap kejadian yang kami alami. Sekalipun itu pahit, sekalipun itu tidak enak, sekalipun itu menyesakan, sekalipun itu mengecewakan buat kami. Kami tahu Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami layani, tetap menjagai, tetap memproteksi, tetap melindungi, tetap menuntun. Karena masa depan kami bersama Tuhan penuh pengharapan. Terima kasih Tuhan, bagimu hormat, bagimu pujian, bagimu pengagungan. Kami materaikan firman-Mu dengan darah anak domba Allah. Terpahat, terpatri sampai loh batin kami yang dalam. Sehingga hidup kami mengalami breakthrough dan terobosan. Hidup kami mengalami kemenangan hari demi hari. Hidup kami dipulihkan, diberkati, dan sampai garis akhir kami didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, bagimu segala pujian, hormat, pengagungan. Hamba-Mu berdoa untuk orang yang sedang sakit dan mengalami kelemahan tubuh. Oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh. Jadi seperti aku doakan dan katakan. Kamu berdoa untuk setiap orang yang mendengar firman ini diberkati Tuhan tanpa terkecuali. Mereka yang sedang bergumul, mereka sedang berjuang, mereka sedang berdoa, menantikan breakthrough dan terobosan. Kuatkan dan teguhkan hati mereka. Sampai engkau sendiri turun tangan dengan caramu yang ajaib. Bikin pertolongan ilahi. Dan namamu sendiri akan dipermuliakan atas kehidupan mereka. Terus Tuhan, pimpin hidup kami, alami breakthrough dan terobosan setiap hari. Pimpin hidup kami semakin hari semakin menyenangkan hatimu, mempermuliakan namamu dan mengagungkan namamu. Terima kasih. Bagimu pujian, hormat, pengagungan buat Raja yang Maha Mulia. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amen. And God bless you.